Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Sekolah yang tidak ujian semua libur, ya. Libur berapa? 2 minggu ya tadi ya? 2 minggu Bapak, ya, 2 minggu. Apa nama KBM? Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar libur 2 minggu. Diganti secara online. Terus kemudian untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Sudah setahun lebih sejak hari Senin pada tanggal 16 Maret tahun 2020, dunia pendidikan tidak melakukan kegiatan sekolah tatap muka sampai saat ini. Karena pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, meskipun kerap new normal diterapkan, namun dari dunia pendidikan masih belum dapat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tatap muka. Apakah hal ini akan baik-baik saja, khususnya bagi anak-anak hingga remaja? Baik, mari kita bahas di video kali ini. Dulu waktu saya masih sekolah, di zaman saat saya masih duduk di bangku SD, SMP, hingga SMK, merasakan bagaimana indahnya berkumpul dengan teman, belajar bareng dengan guru yang memberikan pelajaran di depan papan, kemudian bercanda dan bergurau di kantin di saat istirahat, berbagi cerita di saat sekolah itu hal yang harus dinikmati oleh anak-anak waktu bersekolah. Namun, di zaman saat ini, di saat corona menyerang, khususnya bagi anak-anak dan dunia pendidikan sangat berdampak besar. Sekolah yang terlihat kurang menyenangkan waktu demi waktu akan dirasakan selagi pandemi masih berlangsung. Seharusnya di masa anak-anak diberikan kesempatan untuk bersosial dan melakukan kegiatan yang positif pada umumnya. Bukan dengan hal membiasakan anak dengan bermain teknologi, takutnya akan menjadi kebiasaan buruk atau bisa saja antisosial. Jangan sampai, karena bisa saja sudah begitu nyaman dengan gadget dan teknologi sehingga sosial pun dilupakan. Belajar online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang panjang adalah bukan hal yang baik jika dilakukan terlalu lama, karena akan terjadi dampak negatif dari sisi psikologi anak. Anak akan lebih cenderung bosan karena pembelajaran yang dilakukan hanya dengan mendengar serta melihat video call saja tanpa ada interaksi langsung. Situasi demikian berpengaruh pada emosi dan kejiwaan anak-anak, karena mereka menghadapi situasi yang mana juga belum ada kepastian hari esok terkait masuk sekolah, sehingga kecemasan akan kesehatan diri dan karantina di rumah atau PJJ dapat mengakibatkan terganggunya kesejahteraan emosional anak. Awal tahun ajaran baru 2021 seharusnya awal tahun ajaran baru 2021 pada bulan Juli kemarin, sekolah akan kembali buka. Namun harapan ini pupus karena ada virus baru yang bervarian Delta, sehingga pelaksanaan ini pun tidak terjadi. Sedangkan metode belajar yang baik yaitu dengan bertatapan secara langsung, sehingga murid dengan guru dapat mengerti satu sama lain, serta emosional dapat. Orang tua kini menjadi peran yang penting bagi anak-anak hingga harus bersikap lebih was-was, karena bukan hal yang dianggap gampang. Ada beberapa hal dampak terkait kesehatan mental yang harus
diperhatikan yang harus diketahui oleh orang tua, yaitu yang pertama isolasi sosial, karena sosialnya juga kurang, terlalu berisolasi yang lama. Kemudian yang kedua, fisik lemah karena kurang beraktivitas. Yang ketiga, malas belajar karena masa bosan. Yang keempat, bosan dengan belajar online, gak ada halnya lain. Yang kelima, terakhir, anak akan sering suka pusing kepala, cenderung yaitu karena keseringan melihat teknologi ya. Hal tersebut dikarenakan terlalu lama di rumah sehingga dapat memicu dampak tersebut. Sehingga di sini peran orang tua sangat penting. Apa yang harus dilakukan? Kami sudah merangkum beberapa solusi untuk menghindari dampak tersebut, yaitu yang pertama, orang tua harus lebih empati kepada anak, memberikan perhatian lebih khusus atau bisa memberikan motivasi. Jadi perhatian orang tua ya harus ekstra luar biasa. Ya emang dalam kondisi ini orang tua juga sulit karena mungkin ekonominya juga menurun karena dampak dari pandemi ini sangat banyak banget dari segala aspek, dari sisi pendidikan, ekonomi juga, dan lain-lain. Namun orang tua juga harus melihat kondisi anak. Yang harus dilakukan yaitu lebih empati kepada anak. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan yang positif, bisa dengan berolahraga serta bermain bersama. Aktivitas yang dilakukan dengan berbagai variasi akan membuat anak tidak bosan. Jadi contohnya banyak hal yang artinya orang tua dan anak harus saling berinteraksi ya, sehingga anak juga mendapatkan perhatian khusus seperti yang poin pertama tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan tentang pelajaran dan membantu mengerjakan dengan cara sharing-sharing kepada anak. Ya bukan berarti kita mengerjakan soalnya, enggak juga ya, tapi dari ini kita dapat menanyakan apakah ada kesulitan di dalam pelajaran, apa ada hal-hal yang perlu dibantu ya kan. Ada sharing-sharing tentang pelajaran online ini, sehingga anak juga akan dapat solusi dari kedua orang tuanya. Mungkin ada tambahan lagi ya dari kami, yaitu jangan lupa berdoa agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Baik, semoga kegiatan daring ini segera berakhir sehingga adik-adik dapat belajar kembali di sekolah. Demikian video kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, tolong subscribe, like, dan share ke teman-teman. Dan terima kasih.